Halo guys, gimana kabarnya? Kembali lagi di channel Bang Iwan. Kali ini, Ane telah merangkum sebuah film kelanjutan dari cerita A Quiet Place Day One tentang perjuangan sebuah keluarga yang harus tetap bertahan hidup di tengah invasi yang tengah berlangsung dan telah melenyapkan hampir keseluruhan peradaban umat manusia di bumi. Bukan hanya mempunyai pendengaran super duper peka, makhluk-makhluk ini juga diketahui memiliki kulit yang super ekstra tebal sehingga wajarlah negara sekelas Amerika dan bahkan negara Wakanda Forever nggak mampu membendung invasi ini, ya kan? So, bagaimana cara keluarga kecil ini dapat bertahan? Bagaimana caranya mereka melakukan kegiatan sehari-hari? Daripada menerka-nerka, langsung saja siapkan segelas kopi dan cemilan Anda, siapkan posisi sepewe mungkin, dan selamat menyaksikan. Ada guys, lagi berisik, lagi hujan soalnya. Berlatar di sebuah kota kecil yang gak ada lagi penduduknya pasca bencana mengerikan yang terjadi di 89 hari yang lalu atau sekitar 3 bulan lah kira-kira, terlihat ada sebuah keluarga yang terdiri dari Lee si ayah, Evelyn si ibu, Regan si anak pertama yang mohon maaf gak bisa dengar dan ngomong dari lahir, Markus si anak kedua, dan si Bontot tengah mencari beberapa persediaan makanan dan obat-obatan dari salah satu toko. Saat tengah looting-looting itulah, si Bontot diam-diam mencoba mengambil pesawat-pesawatan di sebuah rak. Dan ya, beruntungnya Regan datang tepat waktu sehingga durasi film pun tak langsung tamat seketika. Lee pun langsung mengambil mainan itu karena ya memang mainan tersebut terlalu beresiko untuk situasi seperti ini. Namun koploknya, tanpa sepengetahuan yang lain, Regan malah memberikan mainan itu kembali ke si Bontot ini cuy. Mereka pun lalu kembali ke rumah dengan berjalan di atas pasir yang telah ditabur agar tidak menimbulkan suara sepanjang perjalanan. Tanpa diduga, di tengah perjalanan si Bontot tiba-tiba menyalakan mainan pesawat dan ya, si Bontot langsung meninggoy akibat kekoplokan kakaknya sendiri. Bahlul memang nih orang. 1 tahun pasca kejadian itu, Lee yang masih terpukul dengan kepergian si Bontot terus melakukan penelitian demi penelitian untuk mengungkapkan di mana letak kelemahan makhluk yang seakan-akan gak terkalahkan itu. Sambil sesekali mencari tahu apakah masih ada orang yang selamat selain mereka di luaran sana. Sementara itu, Regan dan si Markus terlihat tengah membantu sang ibu menyiapkan sebuah ruangan kedap suara di ruangan bawah tanah, di mana diketahui Evelyn ternyata tengah bunting dan sebentar lagi akan melahirkan. Di situasi seperti ini malah bunting loh, emang aneh nih keluarga. Seperti hari-hari biasanya, mereka pun melakukan aktivitas memasak, makan malam tanpa mengeluarkan suara sama sekali cuy. Walau tidak bisa dipungkiri, kesalahan-kesalahan kecil yang berpotensi mengancam mereka pun sering terjadi. Hal itu pun tak menyurutkan keluarga kecil ini untuk terus bertahan dan berharap hari-hari yang sangat mengerikan ini dapat segera berakhir. Singkat cerita, di keesokan harinya, Regan yang penasaran dengan apa yang dikerjakan sang ayah selama ini, lalu secara diam-diam mencoba masuk ke dalam ruangan kerja yang tak lama kemudian datanglah Lee untuk mencegahnya. Karena di dalam sono, memanglah banyak barang-barang penting yang berpotensi mengeluarkan suara cuy. Lee kemudian berusaha menjelaskan hal itu kepada Regan.
Ia pun bahkan telah menyiapkan sebuah alat bantu pendengaran yang dia perbaiki sendiri untuk membantu anak sulungnya ini. Akan tetapi, emang dasar bocah bahlul, bukannya bersyukur atau sedikit menghargai, bocah bahlul ini justru menolaknya dan menganggap bahwa alat itu tidak akan berfungsi seperti alat-alat yang sebelumnya. Dikarenakan persediaan telah menipis dan alat-alat persalinan harus segera dipersiapkan, Lee kemudian mengajak Markus untuk keluar sekalian ngajarin anak untuk bertahan hidup. Barangkali yang atu ini agak berguna ya kan? Karena sebagai seorang laki-laki, tentunya Markus harus memiliki pengalaman serta kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri serta anggota keluarga yang lain. Saat mereka hendak pergi itulah, datanglah nih bocah yang ujuk-ujuk pengen ikut yang tentu saja Lee lalu menyuruhnya untuk tinggal aja dan lebih baik menjaga ibunya. Yang mana hal itu justru membuat doi yang tadinya kesal ame sang ayah makin menjadi-jadi kesalnya. Singkat cerita, tibalah Lee dan Markus di sebuah sungai. Lee mencoba mengajari Markus bagaimana caranya menangkap ikan. Namun karena memang sudah terbiasa silent selama ini, Markus justru ketakutan melihat kelakuan ayahnya itu. Lee pun berusaha menenangkan Markus. Ia juga mengatakan jika mereka berada di tempat yang dipenuhi oleh suara seperti sungai dan air terjun, para monster itu tak akan bisa mendengarkan suara mereka karena suara yang mereka buat telah disamarkan oleh bisingnya riuk suara aliran sungai tersebut. Sementara itu, Regan yang masih kesal karena nggak diajak, kemudian berulah lagi di mana kali ini nih bocah lalu pergi dari rumah tanpa sepengetahuan yang lain dan menuju ke suatu tempat di mana dulunya si Bontot meninggoy coy. Dan tampak jelas selama ini Regan, Lee dan juga Evelyn masih belum bisa melupakan kejadian yang menimpa si Bontot. Bahkan mereka selalu menyalahkan diri mereka masing-masing. Di lain sisi, Lee dan Markus yang hendak beranjak pulang tanpa sengaja bertemu dengan seorang aki-aki yang tampak frustasi dan gak mempunyai tujuan hidup akibat ditinggal istri yang telah meninggoy diserang oleh si monster belum lama ini. Ia pun berniat bundir dengan cara sengaja berteriak sekencang mungkin demi memancing para monster itu berdatangan. Dan sementara itu, Evelyn yang sedang berada di rumah sendirian tiba-tiba mulai mengalami tanda-tanda akan melahirkan cuy. Ia pun menuju ke lantai bawah untuk memberikan tanda kepada Lee dan yang lainnya. Namun tanpa sengaja, kakinya justru tak sengaja terkena paku yang menancap akibat sebelumnya mencuat karena terkena karung. Sambil menahan rasa sakit, ia pun bergegas menyalakan lampu peringatan. Tetapi saat Evelyn hendak kembali, betapa terkejutnya dirinya karena ternyata di dalam sana sudah ada monster yang datang setelah mendengar suara rintian Evelyn sebelumnya. Demi mengalihkan perhatian si monster, Evelyn lantas memanfaatkan jam waker di mana saat si monster mulai terpancing, ia pun sesegera mungkin sembunyi dan ia pun langsung menyelinap keluar dan sesegera mungkin bersembunyi di dalam bak mandi. Sementara itu Lee dan Markus yang baru saja pulang melihat lampu peringatan menyala pertanda tengah ada yang gak beres tengah terjadi nih. Mereka pun langsung bergegas mencari tahu apa sebenarnya yang tengah terjadi. Ketika melihat makhluk itu tengah berada di dalam sana, Lee pun lantas menyuruh Markus untuk menyalakan kembang api guna memancing para monster itu, sementara ia sendiri menyiapkan sebuah senjata untuk berjaga-jaga jika saja mengharuskan ia terpaksa bertarung melawan makhluk-makhluk itu.
Lee pun menyusuri setiap jengkal rumah dan sempat mengira bahwa Evelyn sudah meninggoy, sebab di dalam bak mandi sudah terlihat banyak sekali darah. Akan tetapi, untungnya Evelyn dan bayinya berhasil selamat dengan cara bersembunyi di dalam bilik shower. Dengan segera Lee pun membawa mereka berdua ke ruangan kedap suara yang telah dipersiapkan sebelumnya, karena ditakutkan jika para monster itu mendengar suara tangisan bayi itu, maka tentunya habis sudah riwayat mereka di sana. Di lain sisi, Markus yang hendak kembali ke rumah sepertinya merasakan bahwa ada monster di sekitarannya. Ia pun berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah ladang jagung, hingga pada akhirnya menabrak ban traktor yang tengah terparkir. Bocah bagong ini yang juga baru saja kembali, tiba-tiba mendapati ada salah satu monster itu sudah berada tepat di belakangnya. Namun, entah mengapa, monster itu langsung kabur terbirit-birit menjauhinya setelah ia mendengar suara dengungan yang berasal dari alat bantu pendengaran milik si Regan ini, cuy. Setelah berhasil menemukan Markus, mereka berdua pun lalu pergi menuju ke atas lumbung sambil menyalakan api agar sang ayah tahu bahwa mereka saat ini sedang bersembunyi di atas sana. Setelah Evelyn terbangun dari pingsannya, ia pun langsung menanyakan keberadaan Markus dan Regan yang hingga kini kok nggak balik-balik juga. Takut mereka kenapa-napa, apalagi kondisi sedang begini ya kan. Ia pun meminta Lee untuk menjemput mereka berdua, takutnya mereka tengah dalam masalah dan gak mau kejadian yang menimpa si Bontot malah terulang kembali karena kelalaian mereka sebagai orang tua yang gak mampu menjaga anak-anaknya. Mendengar perkataan demikian, Lee pun berjanji bahwa kejadian kelam itu tak akan terulang kembali. Ia pun lalu bergegas mencari keberadaan mereka berdua melalui CCTV yang ada di dalam ruangan miliknya. Tak disangka, pipa air yang sebelumnya sempat dirusak oleh salah satu monster tersebut membuat airnya mulai membanjiri seluruh ruangan yang ada di bawah sana. Dan sadar-sadar, ternyata di sono telah ada salah satu monster yang berusaha mencari keberadaan mereka. Evelyn pun lalu dengan hati-hati berusaha mengambil bayinya dari kotak yang memang tak begitu jauh dari monster itu berada. Sementara itu, ketika Lee mencoba melacak keberadaan Markus dan Regan di ladang jagung, tiba-tiba Markus yang sedang berdiri di atas lumbung tak sengaja terjatuh dan menimbulkan suara, yang mana hal itu membuat para monster mulai menghampiri lokasi mereka berada. Regan pun berusaha menyelamatkan Markus. Akan tetapi, ia malah tersedot ke dalam tumpukan jagung yang beruntungnya Markus berhasil menyelamatkan kakaknya itu. Monster-monster yang tadi mendengarkan suara mereka pun sepertinya juga semakin mendekat. Dan tiba-tiba... Ya, lagi-lagi berkat alat pendengaran milik si Regan, mereka pun berhasil selamat dari kondisi yang mencekam itu dan membuat monster itu langsung kabur terbirit-birit. Singkat cerita, Markus dan Regan akhirnya berhasil ditemukan. Namun karena para monster itu masih berkeliaran di sekitaran sana, Lee pun menyuruh mereka berdua untuk bersembunyi di dalam mobil, sementara ia mencoba mempersenjatai diri dengan alat seadanya. Akan tetapi, tiba-tiba... Ya, monster itu tampaknya bukan tandingan Lee, di mana monster itu pun langsung menyerang Lee dengan begitu mudahnya. Markus yang tak kuasa melihat kondisi ayahnya pun tanpa sadar berteriak sehingga membuat monster itu berbalik ke arah mereka. Melihat hal itu,
Lee yang sudah terluka parah pun lalu berniat mengorbankan dirinya sendiri dengan cara berteriak sekencang-kencangnya untuk memancing monster tersebut menjauhi kedua anak tercintanya tersebut. Tewasnya Lee itu meninggalkan kesedihan mendalam bagi keluarga ini. Ya, bagaimana tidak? Ialah sosok pelindung yang selalu ada di setiap ada masalah, ya kan? Meskipun begitu, mereka pun tentunya nggak bisa hanya berdiam diri dan pasrah dengan keadaan. Evelyn pun lantas menyuruh Marcus dan Regan untuk bersembunyi di dalam ruangan milik Lee yang memang selama ini siapapun dilarang memasukinya sembari menjaga adik mereka yang masih orok itu. Di dalam sono, Regan kemudian baru menyadari bahwa yang dikiranya selama ini bahwa sang ayah sangat membencinya atas kepergian si bontot tempo dulu, akhirnya sadar bahwa pemikirannya itu adalah salah. Lee ternyata tak pernah membencinya sama sekali. Bahkan Lee selalu berusaha semaksimal mungkin membuatkannya sebuah alat pendengaran agar Regan bisa mendengarkan suara-suara yang ada di dunia ini. Tanpa sadar, tiba-tiba salah satu monster itu datang dan kini tepat berada di hadapan mereka. Saat monster itu mencoba mendengarkan suara-suara di sekitar, Regan pun lalu teringat dengan kejadian saat ia dan Marcus sedang berada di dalam lumbung dan mungkin alat bantu pendengaran inilah yang menjadi kelemahan monster berdebah ini. Ya, benar saja. Tampaknya suara dengungan yang dihasilkan oleh alat pendengaran itu mampu mengganggu sistem pendengaran super yang dimiliki oleh monster itu. Sehingga, tanpa berlama-lama, Regan pun langsung menyalakan alat pendengaran miliknya. Dan tiba-tiba... suara tembakan barusan membuat para monster-monster lain yang ada di sekitaran sana mulai berdatangan menuju ke arah mereka. Namun karena kelemahannya kini sudah diketahui, Evelyn dan yang lainnya pun kini tak perlu khawatir lagi dalam menghadapi mereka semua. Dan film di season 1 pun tamat. Oke guys, itulah seuprit penggalan cerita dari film A Quiet Place yang kalau diurutin dari cerita sebelumnya, mungkin kita sebut saja series 1 ya. Karena setelah ini masih ada lagi kelanjutan dari cerita ini guys. Ya mungkin kalau viewernya rame dan teman-teman senang dengan pembawaan aneh bakalan buatin alur cerita untuk series berikutnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.